PG Darjat kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 Prodi Geografi. Pada hari ini, hari Senin tanggal 22 Januari 2024, saya akan menyampaikan praktek pengalaman lapangan atau PPL siklus 2. Dalam hal ini, saya akan menayangkan video pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning dan materinya adalah pengaruh geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dapat menganalisis pengaruh faktor geografis terhadap keragaman
Letak geografis yang tentu saja membuatnya daerah ini merupakan keseniannya sendiri. Selain itu ada juga pengaruh letak geografis Indonesia terhadap tata pencahayaan suatu daerah. Di daerah lain dari daerah masyarakatnya memiliki tata pencahayaan yang berbeda. Masyarakat yang hidup di daerah pantai biasanya berusaha menjadi nelayan, sedangkan masyarakat di daerah tenggara biasanya berusaha menjadi petani. Ya, jadi itu tadi video yang sudah kalian amati ya mengenai pengaruh letak geografis terhadap mata pencaharian, budaya, bahasa, dan kesenian. Sampai sini kalian bisa ada gambaran atau paham mengenai pengaruh geografis terhadap budaya? Paham. Coba bukunya dibuka, tolong kalian tulis beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut ya. Jadi kira-kira setelah kalian lihat video tersebut, apa yang kalian dapatkan? Gambaran seperti apa? Silakan ditulis di bukunya. Ya. Kemudian nanti akan kita bahas bersama-sama. Dan kalau gambar video tersebut nanti akan kita bahas di langkah selanjutnya. Jadi kita masih di langkah yang pertama yaitu mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Silakan ditulis, boleh 3 pertanyaan, boleh 4 pertanyaan bebas. Tergantung dari apa yang kalian ingin ketahui. Ya, silakan. Ya, jadi kalian tuliskan di bukunya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan video yang baru kita lihat. Paham? Ya, masih banyak waktunya. Ya, sudah ya, kalian semua sudah buat pertanyaan ya. Nah, selanjutnya adalah kira-kira setelah melihat gambar tersebut, kita bahas bersama-sama mengapa beberapa daerah di Indonesia memiliki mata pencaharian yang beragam. Kenapa kira-kira masing-masing daerah itu mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda? Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan tunjukkan tangannya, nanti akan dikasih nilai ya. Nilai tambahan, poin tambahan untuk mata pelajaran geografi. Ya. Mengapa beberapa daerah di Indonesia memiliki mata pencaharian yang beragam? Ya, silakan boleh. Ajak silakan. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ibu. Karena Indonesia terdiri dari wilayah yang mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Yang terima kasih. Ya, boleh kasih aplaus buat Raja. Ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Cukup ya? Kemudian apa? Penghasilan penduduk suatu wilayah itu berbeda-beda. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Suaranya yang mana? Laki-laki silakan. Jawab dari Ya, Bapak. karena dipengaruhi oleh keadaan penduduk sendiri dalam melakukan berbagai macam
Indonesia sendiri, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang resmi yang digunakan sebagai bahasa komunikasi maupun bahasa formal oleh masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih. Boleh kasih pertanyaan terakhir, apa pengaruh perbedaan tempat tinggal bagi penduduk di Indonesia? Pengaruhnya apa? Siapa yang bisa menjawab? Coba yuk. Ya, silakan Cika, boleh. Ya, betul sekali. Boleh kasih prop juga. Sepertinya kelas 11 IPS 2 ini sudah mulai memahami ya bahwa memang keragaman budaya itu memang sangat penting dan sangat harus kita pelajari karena hubungan dengan kehidupan kita sehari-hari itu ya. Selanjutnya, untuk yang kedua dari program ini adalah mengorganisasi peserta didik dan belajar. Dalam hal ini kita akan belajar berdiskusi kelompok ya. Itu akan membagi 5 kelompok. Ya, ini kan tidak masuk satu orang. Seharusnya jumlah siswa kelas 11 IPS 2 ini 25 siswa. Tetapi karena tidak masuk satu orang, jadi 24 siswa. Tapi tidak apa-apa ya, ada satu kelompok yang isinya adalah 4 siswa. Nah, satu kelompok isinya 5 siswa dan masing-masing kelompok nanti akan berdiskusi. Untuk lebih mengefisienkan waktu, maka itu akan membagi kelompoknya berdasarkan urutan tempat duduk saja. Jadi kalian boleh berhitung dari nomor 1 sampai 5. Kemudian untuk gambarannya kelompok 1, kalian harus menganalisis mengenai faktor geografis yang mempengaruhi wilayah Kartasari. Kelompok 2, menganalisis mengenai faktor geografis yang mempengaruhi wilayah Pangalengan. Kelompok 3, menganalisis mengenai pengaruh geografis yang mempengaruhi wilayah Majalaya. Kelompok 4, menganalisis mengenai pengaruh faktor geografis di wilayah Balai Endah. Boleh juga dilakukan ya. Dan yang terakhir, menganalisis mengenai faktor geografis yang mempengaruhi wilayah Soreang. Jadi ibu ini sengaja membuat wilayah-wilayah yang ada di sekitar kita. Kenapa wilayahnya itu di sekitar kita? Supaya kalian itu lebih mengenal dan lebih tahu. Karena ibu yakin kalau misalnya ibu menyuruh kalian menganalisis wilayah misalnya daerah Jawa Tengah, pasti yang muak betul tidak? Karena kalian kan tidak tahu persis. Kalau misalnya untuk wilayah Kartasari, Pangalengan, Majalaya, Balai Endah dan Soreang, setidaknya kita punya gambaran. Karena sedikit banyak pasti kita pernah ke daerah tersebut, betul tidak? Ya, sampai situ paham? Nah, kemudian untuk supaya kalian lebih paham lagi, ibu akan membagikan KKPD-nya untuk berdiskusi. Temanya adalah keragaman budaya di Kabupaten Bandung. Sumbernya boleh dari internet, browsing. Yang kedua juga boleh dari buku paket, nanti sama ketua kelasnya dibagikan saja kalau sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Nah, sebelum ibu bagikan KKPD-nya silakan duduk berdasarkan kelompok, tapi tolong dengarkan, tidak boleh digeser, diangkat saja supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Mangga silakan kalian duduknya secara berkelompok. Ya, terima kasih kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing, kelompok 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ibu akan membagikan KKPD ini ya, berupa lembar kerja peserta didik. Nanti kalian tuliskan di sini, ibu akan bacakan panduannya seperti apa. Dan juga kalian nanti boleh membagikan buku paketnya, boleh sebagai bahan bacaannya. Kemudian kalian juga boleh posting di internet. Dan yang ketiga boleh dari apapun yang kalian punya ya. Nanti kalian harus tulis ya KKPD ini. Panduannya adalah yang pertama, ibu akan berikan videonya. Videonya nanti akan ibu share di grup kelas kalian ya, di grup WA. Ini video dari masing-masing wilayah itu akan ibu beri video yang berbeda. Misalnya Kertasari, nanti linknya Kertasari. Pangalengan, nanti linknya Pangalengan dan seterusnya. Selanjutnya, setelah kalian membuka link tersebut, maka kalian harus identifikasi apa yang kalian ketahui, apa yang perlu diselesaikan dalam masalah tersebut, wilayah tersebut. Yang kedua, carilah informasi yang berkaitan dengan permasalahan dari buku yang relevan atau internet untuk
menjawab pertanyaan yang telah ditentukan. Selanjutnya, kerjakan setiap langkah semua tugas. Yang keempat, kumpulkan laporan hasil kerja sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara guru dan peserta didik. Jadi kita punya waktu 60 menit dari awal inti itu sampai selesai, sampai presentasi. Untuk diskusinya Ibu beri waktu 30 menit saja, cukup ya? Ya, 30 menit kalian tulis, kalian berdiskusi permasalahan seperti apa, solusinya seperti apa. Nah, selanjutnya kerjakan LKPD ini dengan sikap jujur dan bertanggung jawab. Jadi betul-betul nanti kalian bisa berpikir secara kritis untuk menemukan sebuah solusi. Karena inti daripada pembelajaran program learning ini adalah mendidik peserta didik untuk bisa berpikir kritis dan juga untuk menemukan sebuah solusi permasalahan yang ada. Selanjutnya, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya Indonesia dengan benar. 1. Diskusikan dengan kelompok Anda apa yang dimaksud dengan pengertian kebudayaan. Boleh kalian searching dari siapa gitu, pakar siapa, Kuncara Ningrat misalnya, dan siapa. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keragaman budaya, misalnya kalau Kertasari di Kertasari, Majalaya di Majalaya, dan seterusnya. Kemudian isi tabelnya, misalnya jenis faktor mata pencarian, deskripsinya mata pencariannya apa, kemudian sumber itu kalian ambil dari mana sumbernya, misalnya HTTP atau jurnal atau apa. Silakan isikan ke sini, dibuat kesimpulan, kemudian jelaskan bagaimana penyebab permasalahan yang timbul dari permasalahan yang ada dalam diskusi kelompok dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu dimasukkan ke dalam kolom ini. Solusinya seperti apa? 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita berdiskusi 30 menit dari sekarang ya. KKW-nya boleh dibagikan, kemudian Ibu akan bagikan LKPD-nya per kelompok. Nanti kalian yang sudah mata pencarian. Misalnya Cirawak saja. Biasa? Oh iya, sok. Alhamdulillah kalian sudah berdiskusi 30 menit sudah berlalu, berarti sekarang kalian waktunya langkah keempat. Langkah yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi kalian harus mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok kalian. Jadi nanti ibu-ibu akan menganalisis ya, melihat hasil diskusi kalian yang sudah ibu berikan berupa LKPD. Nanti kalian di depan mempresentasikan, dan kelompok yang lainnya boleh menanggapi atau mengemukakan argumennya, boleh ya. Setelah kelompoknya yang di depan selesai mempresentasikan, boleh kalian untuk kelompok lain mengargumentasikan pendapatnya. Siapa yang sudah siap, atau dari kelompok satu dulu? Ada yang mau ke depan dulu atau mau berurutan kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya? Mau berurutan? Oke, kalau berurutan ibu mau dari kelompok 5 dulu. Silakan kelompok 5, kelompok 5 sini ya. Kelompok 5 ini ya, kelompok 5 silakan untuk presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan menganalisis faktor geografis yang mempengaruhi wilayah Kertasari. Langsung saja ke faktor dan deskripsi dan sumbernya. Ada 10 yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Yang mempengaruhi keragaman budaya di Kertasari. Yang pertama, mata pencaharian di Kertasari yaitu pertanian dan buruh perkebunan. Kedua, iklim di Kertasari yaitu musim panas, hujan, dan mendung. Ketiga, topografi di Kertasari adalah kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keempat, pola pemukiman di Kertasari menyebar tidak merata di satu titik. Budaya di Kertasari yaitu tenun, buah tenun.
6. Tradisi datang makanan bareng. 7. Kesenian seni musik. 8. Bahasa Sunda. 9. Untuk bangunan rumah kebun. Kesimpulan, Kertasari bermanfaat perhatian petani dan buruh perkebunan serta iklim di musim panas, hujan, dan mendung. Letak topografinya, Kertasari menjadi kecamatan di Kabupaten Bandung. Pola pemukiman menyebar berbudaya, tenun dan bertradisi, program serta kesenian musik dan berbahasa Sunda serta bentuk bangunan rumah kebun. Itu faktor-faktor dari Kertasari. Sekarang masalah dan solusi yang ada di Kertasari. Masalah pertama yaitu pengundulan hutan. Pengundulan hutan adalah kesalahan masyarakat yang menanam sayur-sayuran sembarangan. Solusinya kita harus menetralisir masyarakat untuk tidak menanam sayuran di mana saja dan menanam pohon. Solusi masalah kedua adalah banjir di daerah Cirawak. Banjir di daerah Cirawak akibat kurangnya selokan yang kecil yang mengakibatkan air menuju kemana saja, dan solusinya kita harus membangun selokan yang lebih besar. Masalah ketiga, kurangnya TPS atau tempat pembuangan sampah. Kurangnya TPS itu menjadi faktor masalah yang ada di Kertasari karena masyarakat membuang sampah kemana saja dan di mana saja. Solusinya kita harus membangun TPS lebih banyak untuk menetralisir pembuangan sampah yang di mana saja. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Nun wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya mau kelompok berapa? Boleh kelompok berapa ini? Silakan yang mau ke depan. Kelompok 4? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3? Ya boleh, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang analisis faktor geografis yang mempengaruhi wilayah Bale Endah, yang berisi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi geografis dan kebudayaan di Indonesia, di Bale Endah. Di sini ada 10 faktor, antara lain mata pencaharian yaitu pedagang dan petani, iklim yaitu beriklim tropis atau bisa hujan dan musim panas. Topografi terletak 10 km di selatan kota Bandung. Pola pemukiman, kompleks pemukiman. Budaya, seni pertunjukan wayang golek, tradisi tempat pelukis sandal turun-temurun. Kesenian, seni lukis dan wayang golek. Bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Bentuk bangunan, rumah perumahan kompleks. Kesimpulan, Bale Endah berada di selatan kota Bandung dengan penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang dan petani. Dan Bale Endah juga menjadi penghasil seni wayang golek dan seni lukis. Solusinya adalah permasalahan dan solusi yang ada di Majalaya. Bale Endah kebanyakan di beton wilayahnya. Akibat dari itu, Bale Endah sering kena banjir, maka dari itu harus membuat penerapan. Solusi kedua, Bale Endah termasuk ke dalam daerah kota Bawah. Akan masuknya
kebudayaan asing, maka dari itu kita harus bijak dalam menghindari kebudayaan yang masuk. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan alhamdulillah semuanya bagus-bagus semua. Nah kira-kira dari kelima kelompok ini mana nilainya yang paling baik atau yang paling bagus hasil presentasinya? Kelompok mana? Kelompok 1, 2, 3, 4, atau 5? Kelompok 5. Siapa? 5. Ya, kalau menurut Ibu yang paling baik di antara yang terbaik ya, jadi semuanya baik, tetapi ada satu kelompok yaitu yang mempresentasikan Wiraya Kertasari. Boleh kami aplaus? Nanti yang akan Ibu beri nilai A semuanya, yang lainnya tergantung dari nanti semuanya sudah ada dapat nilai masing-masing itu ya. Ibu beri apresiasi yang sangat baik untuk kelompok Kertasari. Kenapa kelompok Kertasari? Karena mungkin kita kan tinggalnya di Kertasari ya, jadi tahu betul bagaimana kondisi Kertasari. Ibu ulas sedikit ya tadi dari beberapa kelompok. Tadi yang paling menarik adalah dari Kertasari dan Balai Endah, dua wilayah yang sangat berbeda. Ini ya, jadi faktor geografis ini sangat berpengaruh terhadap keragaman budaya yang ada di Indonesia. Tadi sudah disebutkan wilayah Kertasari ini daerahnya adalah pegunungan, sedangkan Balai Endah wilayahnya apa? Dataran rendah. Karena kan faktor geografis Indonesia itu ada 3. Yang pertama pegunungan, yang kedua dataran rendah, yang ketiga ada pantai. Tidak mungkin di Balai Endah ada pantai, betul tidak? Ya, daerah Kertasari pegunungan, daerah Balai Endah itu adalah daerah dataran rendah. Kita bandingkan, kenapa bisa berbeda? Tadi sudah disebutkan dari pola pemukimannya. Di pegunungan Kertasari ini katanya menyebar, jadi tidak berada di satu titik ya. Jadi banyak sekali rumah-rumah yang bergerombol, kemudian dikelilingi oleh lahan pertanian dengan rumah nabi dan sebagainya. Kemudian lagi kalau di daerah Balai Endah itu terkenal dengan keseniannya, yaitu kesenian budaya Jalakong, yaitu wayang golek. Betul tidak? Selain dari Parangri, Ibu ambil satu yaitu menurut Kuncara Ningrat. Silakan dibacakan oleh Jamra. Menurut Kuncara Ningrat itu pengertian budaya apa? Budaya atau kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, ide, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia. Kebudayaan ini diperoleh manusia melalui proses pengamatan dan pembiasaan. Ya betul sekali. Jadi yang namanya kebudayaan itu adalah hasil karya dari manusia. Ya selanjutnya keragaman budaya Indonesia itu ada 5 faktor. Yang pertama pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. Yang kedua persebaran keragaman budaya Indonesia. Yang ketiga pembentukan kebudayaan nasional. Yang keempat pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Dan yang kelima kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Dan yang kita pelajari adalah yang pertama pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. Slide selanjutnya sudah paham ya? Slide selanjutnya adalah berdasarkan pengertian kebudayaan maka dapat diketahui ada 3 wujud kebudayaan. Yang pertama dapat berupa ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan. Wujud kebudayaan ini bersifat abstrak karena berada di dalam pikiran manusia sehingga tidak dapat diraba atau didokumentasikan. Yang kedua dapat berupa aktivitas atau tindakan manusia dalam masyarakat. Wujud kebudayaan ini bersifat nyata karena dapat dilihat. Dan yang terakhir dapat berupa benda-benda hasil karya manusia. Wujud kebudayaan ini sangat nyata, terlihat dan dirasa oleh alat panca indera, misalnya bangunan,
13.440 km persegi dengan jumlah pulau sebanyak 13.446. Maka dampak letak geografis Indonesia adalah munculnya mata pencaharian, pola-pola pemukiman, tradisi, adat istiadat, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya. Itu yang sudah kalian bahas dipresentasikan di depan kelas. Jadi nanti kalau masih penasaran mengenai letak geografis Indonesia, gampang sekali. Indonesia ini terletak di tengah-tengah garis Khatulistiwa. Ini ya, yang ada garis merah. Nanti kalian bisa lihat ke sini. Kalau belum paham, lihat di logonya. Apakah betul letak geografis Indonesia seperti itu ya? Selanjutnya, manfaat keragaman budaya di Indonesia. 1. Dapat meningkatkan rasa toleransi dan saling menghormati antar masyarakat. 2. Saling menghargai perbedaan. 3. Sebagai identitas negara di mata negara lain. 4. Sebagai sumber pengetahuan dunia. 5. Sebagai pemersatu bangsa. 6. Meningkatkan dan mendapatkan penghasilan nasional. 7. Menumbuhkan sikap nasionalisme. 8. Meningkatkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. 9. Dapat melestarikan budaya Indonesia. 10. Meningkatkan kreativitas dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan dari semuanya adalah 1. Faktor geografis yang membawa keragaman budaya Indonesia adalah 1. Isolasi geografis, iklim, dan letak geografis. Yang kedua, kondisi geografis daerah pantai, daratan, dan pegunungan akan sangat mempengaruhi mata pencaharian, pola pemukiman, tradisi, iklim, budaya, kesenian, jenis flora dan fauna. Yang ketiga, kondisi geografis pantai lebih cocok dimanfaatkan sebagai kawasan pertambangan dan wisata. Yang keempat, kondisi geografis dataran rendah ada yang subur tetapi ada juga yang kurang subur. Maka jika ingin ditanami tanaman harus memperhatikan karakteristik tanahnya terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kondisi geografis daerah pegunungan tanahnya cenderung subur, lebih cocok sebagai lahan perkebunan kopi, teh, dan sayuran. Juga memiliki potensi wisata. Dan slide yang terakhir adalah terima kasih. Lebih baik bertempur dan kalah daripada tidak bertempur sama sekali. Menurut Arthur Kagrol, SMA Muhammadiyah 6 Kertasari tahun 2024. Itu ya. Itu adalah 60 menit ternyata sudah selesai. Sekarang kita ke langkah terakhir, yaitu langkah penutup. Kita punya waktu 25 menit terakhir untuk pertemuan hari ini. Jadi Ibu ingatkan kembali. Yang pertama adalah kegiatan penutup selama 25 menit. Ibu akan memberikan soal individu berupa pilihan ganda dalam bentuk Google Form untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. Ibu akan memberikan link, ya. Ibu akan memberikan link. Nanti kalian isi, semuanya harus isi. Coba di share di grup kelasnya. Ibu akan berikan link mengenai soal untuk peserta didik. Soalnya 5 saja. Silakan diisi. 1 menit cukup ya? 2 menit langsung. Mangga. Ya, jadi kalian sudah mengisi lembaran teks ya, yang isinya adalah apakah kalian tertarik saat belajar keragaman budaya di Indonesia? Ya, tidak, atau mungkin yang itu ya 5 soal pertanyaan terbuka. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita menutup pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan KM-nya untuk memimpin doanya. Siap. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, tetap
tetap semangat, jaga kesehatan, jangan pernah lelah untuk belajar. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila Ibu banyak kesalahan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata Ibu yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh keluar.